Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amayanti dengan NIM 2521004. Baiklah, saya dari Fakultas Tarbiyah, Ilmu dan Keguruan Universitas Islam Syekh M. Jamil Jambe Negeri Bukit Tinggi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, berdirinya saya di sini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu antena jaringan komputer, yang kedua itu internet satelit, dan yang terakhir itu ada jaringan seluler. Nah, antena jaringan komputer. Antena adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik dalam jaringan komputer nirkabel. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya, memungkinkan komunikasi nirkabel antar perangkat jaringan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis antena. Antena omnidireksional, memancarkan sinyal ke segala arah dengan jangkauan yang sama, ideal untuk area cakupan yang luas. Selanjutnya itu ada antena direksional. Nah, memfokuskan sinyal dalam satu arah tertentu, cocok untuk komunikasi jarak jauh atau antar gedung. Selanjutnya itu ada antena Yagi. Jenis antena direksional yang sering digunakan untuk jarak jauh dengan gain yang tinggi. Selanjutnya itu ada antena parabolic grid. Memiliki gain sangat tinggi dan digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan lintas tempat yang sulit. Selanjutnya itu ada antena panel direksional dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan yang sering digunakan dalam instalasi indoor. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik antena. Pertama itu adalah gain, mengukur kekuatan sinyal yang dipancarkan dalam arah tertentu. Satuan dalam dBi atau decibel isotropic. Selanjutnya itu ada frekuensi, rentang frekuensi di mana antena dapat beroperasi. Contoh 2,4 GHz dan 5 GHz untuk WiFi. Selanjutnya itu ada polaritas, orientasi medan elektromagnetik atau horizontal atau vertikal. Selanjutnya itu ada bandwidth, lebar sudut radiasi sinyal. Bandwidth yang sempit berarti sinyal lebih terfokus. Selanjutnya itu yang keempat, peran antena dalam jaringan komputer. Nah, antena di dalam jaringan komputer berperan penting dalam menyediakan konektivitas nirkabel, memperluas jangkauan sinyal, dan meningkatkan kecepatan serta stabilitas koneksi. Mereka memungkinkan perangkat seperti router, titik akses, dan klien untuk berkomunikasi secara efektif dalam jaringan WiFi. Nah, yang kelima itu pertimbangan dalam memilih antena. Yang pertama, lingkungan. Pilih antena berdasarkan area cakupan, indoor ataupun outdoor. Yang kedua itu jarak. Tentukan jenis antena berdasarkan jarak komunikasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu ada frekuensi. Sesuaikan antena dengan frekuensi operasi perangkat jaringan. Selanjutnya itu ada gain. Sesuaikan gain dengan kebutuhan jangkauan dan kekuatan sinyal. Selanjutnya itu ada arah sinyal. Pilih antara omnidireksional atau direksional berdasarkan kebutuhan distribusi sinyal lainnya. Yang keenam itu ada instalasi dan konfigurasi antena. Nah, pemasangan fisik. Pasang antena pada posisi yang tinggi dan bebas dari halangan untuk mendapatkan cakupan terbaik. Yang kedua itu orientasi. Sesuaikan orientasi antena horizontal atau vertikal sesuai dengan polaritas sinyal. Selanjutnya itu ada kabel dan konektor. Gunakan kabel berkualitas tinggi dan pastikan konektor terpasang dengan baik untuk mengurangi kehilangan sinyal. Selanjutnya itu ada konfigurasi perangkat. Nah, konfigurasi perangkat jaringan
itu untuk mengenali dan mengoptimalkan penggunaan antena. Yang ketujuh itu ada optimalisasi kinerja antena. Nah, pemilihan lokasi. Tempatkan antena di lokasi yang minim interferensi dan memiliki jalur pandang langsung ke area cakupan. Yang kedua itu penggunaan reflektor. Gunakan reflektor untuk memfokuskan atau memperluas jangkauan sinyal. Pemilihan gain. Gunakan antena dengan gain yang sesuai dengan kebutuhan. Lebih tinggi untuk jarak jauh dan lebih rendah untuk area yang padat. Selanjutnya itu peningkatan daya. Jika memungkinkan, tingkatkan daya transmisi perangkat jaringan untuk meningkatkan jangkauan. Yang kedelapan itu ada pemeliharaan dan troubleshooting antena. Pemeriksaan berkala. Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau koneksi yang longgar. Yang selanjutnya itu bersihkan. Jaga kebersihan antena dari debu dan kotoran yang dapat mengurangi performa. Yang selanjutnya itu pengukuran sinyal. Gunakan alat pengukur sinyal untuk memastikan performa antena tetap optimal. Selanjutnya itu identifikasi interferensi. Deteksi dan hilangkan sumber interferensi yang dapat mengganggu sinyal. Selanjutnya itu penggantian komponen. Segera ganti komponen yang rusak atau aus untuk menjaga performa optimal. Nah, selanjutnya pemahaman yang baik tentang berbagai cara jenis antena, karakteristiknya, dan cara mengoptimalkan kinerjanya akan membantu dalam membangun dan memelihara jaringan komputer yang andal dan efisien. Baiklah, materi yang kedua itu ada internet satelit. Nah, apa sih itu internet satelit? Nah, internet satelit adalah teknologi yang menyediakan akses internet melalui komunikasi satelit. Nah, sinyal data dikirim dari stasiun bumi ke satelit di orbit dan kemudian dikirim kembali ke penerima di bumi, memungkinkan akses internet di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau nirkabel konvensional. Nah, yang kedua itu ada keunggulan. Cakupannya luas, mampu menjangkau area yang sangat luas termasuk daerah terpencil dan pedesaan. Yang kedua itu konektivitasnya global, dapat menyediakan konektivitas di seluruh dunia termasuk di lautan dan daerah pegunungan. Selanjutnya itu deployability. Instalasi cepat tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks seperti kabel atau serat optik. Yang ketiga itu cakupan global dan akses terpencil. Nah, internet satelit memungkinkan akses internet di tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi lain. Ini termasuk daerah terpencil, pulau-pulau kapal di laut, dan lokasi-lokasi darurat bencana. Dengan internet satelit, penyedia layanan dapat memberikan konektivitas di area yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel atau nirkabel. Nah, yang keempat itu teknologi satelit generasi terbaru. Yang pertama itu ada LEO, Low Earth Orbit Satellite. Nah, mengorbit lebih dekat ke bumi sehingga memberikan latensi lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi dibandingkan satelit Geostationary Orbit. Constellation Network, jaringan satelit yang bekerja bersama-sama seperti proyek Starlink dari SpaceX yang menyediakan cakupan internet yang lebih baik dan handal. Nah, selanjutnya itu ada beamforming dan antena phased array. Nah, teknologi ini memungkinkan peningkatan efisiensi dan kapasitas jaringan satelit dengan mengarahkan sinyal lebih presisi. Nah, kelima itu ada aplikasi internet satelit. Konektivitas pedesaan dan terpencil memberikan akses internet di area yang tidak terjangkau oleh infrastruktur tradisional. Selanjutnya itu maritim dan penerbangan, menyediakan internet di kapal laut dan pesawat terbang.
Selanjutnya, komunikasi darurat. Memastikan konektivitas selama bencana alam atau situasi darurat, militer, dan keamanan, mendukung operasi militer dan keamanan dengan konektivitas global. Nah, selanjutnya itu IoT, Internet of Things, mendukung perangkat IoT di lokasi terpencil seperti pertanian atau monitoring lingkungan. Nah, yang keenam itu ada tantangan dan solusi implementasi. Yang pertama itu latensi. Latensi tinggi pada satelit GEO dapat diatasi dengan menggunakan satelit LEO. Yang kedua itu biaya. Biaya peluncuran dari pemeliharaan satelit dapat tinggi. Namun, teknologi baru seperti reusable rockets membantu menurunkan biaya. Yang ketiga itu ada interferensi sinyal. Menggunakan teknologi spektrum yang lebih efisien dan manajemen interferensi dapat mengurangi masalah ini. Nah, selanjutnya itu keterbatasan bandwidth. Implementasi teknologi beamforming dan peningkatan kapasitas satelit dapat membantu mengatasi keterbatasan ini. Nah, yang ketujuh itu dampak ekonomi dan sosial. Pemberdayaan ekonomi. Menyediakan akses internet di daerah terpencil dapat membuka peluang ekonomi baru seperti e-commerce dan pendidikan online. Yang kedua itu inklusi digital. Membantu mengurangi kesenjangan digital dengan menyediakan akses internet ke populasi yang kurang terlayani. Nah, selanjutnya itu peningkatan layanan publik. Mendukung layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan melalui intermediation dan e-learning. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu masa depan internet satelit. Yang pertama, peningkatan teknologi. Perkembangan dalam teknologi satelit dan roket akan terus menurunkan biaya dan meningkatkan performa. Yang kedua itu kolaborasi global. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta akan meningkatkan cakupan dan aksesibilitas. Selanjutnya itu aplikasi baru. Pengembangan aplikasi baru seperti smart cities dan otomatisasi industri akan didukung oleh jaringan satelit. Kesimpulan dan prospek. Nah, internet satelit menawarkan solusi yang kuat untuk masalah konektivitas global, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan teknologi generasi terbaru seperti satelit LEO dan constellation, tantangan seperti latensi dan biaya mulai teratasi. Dampak ekonomi dan sosial yang positif bersama dengan prospek masa depan yang cerah menjadikan internet satelit sebagai komponen penting dari infrastruktur internet global. Nah, selanjutnya materi terakhir itu jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat mobile seperti ponsel dan tablet berkomunikasi satu sama lain serta dengan jaringan internet melalui gelombang radio. Jaringan ini terdiri dari sel-sel kecil yang masing-masing dilayani oleh antena atau base station. Nah, yang kedua itu ada sejarah perkembangan. 1G tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Nah, generasi pertama jaringan seluler analog yang memungkinkan panggilan suara dasar. Yang kedua, 2G tahun 1990-an. Nah, peralihan ke teknologi digital dengan pengenalan GSM memungkinkan panggilan suara yang lebih jernih dan pesan teks atau SMS. Selanjutnya 3G tahun 2000-an. Nah, memperkenalkan layanan data berkecepatan tinggi, memungkinkan internet seluler dan video call. Yang selanjutnya 4G tahun 2010-an. Meningkatkan kecepatan data dengan teknologi LTE, mendukung streaming video HD dan aplikasi data intensif. Terakhir itu 5G tahun 2020-an. Generasi terbaru dengan kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan kapasitas lebih besar mendukung IoT dan aplikasi real time.
Yang ketiga itu ada komponen utama, base station atau BTS. Nah, menyediakan konektivitas antara perangkat seluler dan jaringan. Yang selanjutnya itu Mobile Switching Center atau MSC, mengelola panggilan dan transfer data dalam jaringan. Yang selanjutnya Home Location Register atau HLR, menyimpan informasi pelanggan dan layanan yang mereka gunakan. Selanjutnya itu Visitor Location Register atau FLR, menyimpan data sementara pengguna yang sedang berada di area jaringan tertentu. Selanjutnya paket Switched Network. Nah, mengelola data untuk layanan internet dan pesan multimedia. Selanjutnya yang keempat itu ada teknologi generasi. 1G teknologi analog seperti AMPS, 2G teknologi digital seperti GSM atau CDMA, 3G teknologi UMTS HSPL, 4G teknologi LTE atau WiMAX. Yang 5G teknologi NR atau Neo Radio yang mendukung kecepatan di gigabit dan latensi ultra rendah. Nah, yang kelima itu ada prinsip kerja. Jaringan seluler bekerja dengan membagi area geografis menjadi sel-sel kecil. Setiap sel dilayani oleh base station yang berkomunikasi dengan perangkat seluler melalui frekuensi radio. Saat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya, panggilan atau data mereka dialihkan tanpa putus oleh jaringan melalui proses yang disebut handover. Nah, yang keenam itu manfaat dan keunggulan. Mobilitas. Pengguna dapat tetap terhubung saat bergerak. Yang kedua, aksesibilitas. Dapat diakses di hampir semua tempat. Yang selanjutnya, kecepatan dan kapasitas. Teknologi baru memungkinkan kecepatan data tinggi dan kapasitas jaringan besar. Selanjutnya, layanan beragam. Mendukung berbagai layanan seperti panggilan suara, pesan teks, internet, dan multimedia. Yang ketujuh itu tantangan dan isu dalam jaringan seluler. Interferensi, gangguan sinyal dan berbagai sumber dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Yang selanjutnya itu spektrum frekuensi terbatas. Keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler. Selanjutnya itu ada keamanan, ancaman terhadap privasi dan keamanan data pengguna. Selanjutnya infrastruktur, biaya tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur jaringan. Nah, yang kedelapan itu ada regulasi dan standarisasi. Regulasi dan standarisasi jaringan seluler ditetapkan oleh badan internasional seperti itu, International Telecommunication Union, dan 3GPP, Third Generation Partnership Project. Setiap negara juga memiliki badan regulasi sendiri yang mengawasi alokasi spektrum dan kepatuhan terhadap standar. Nah, yang kesembilan itu ada aplikasi dan layanan. Komunikasi suara dan SMS. Layanan dasar yang disediakan oleh semua generasi jaringan seluler. Yang kedua itu internet mobile. Akses internet berkecepatan tinggi untuk browsing, streaming, dan aplikasi online. Nah, selanjutnya layanan multimedia, termasuk video call, streaming video, dan musik. Selanjutnya itu ada IoT, Internet of Things, menghubungkan perangkat pintar seperti sensor, kendaraan, dan rumah pintar. Yang ke-10, tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler. Nah, 5G expansion, peningkatan cakupan dan adopsi teknologi 5G secara global. Selanjutnya itu 8G computing, mengurangi latensi dengan memproses data lebih dekat ke pengguna akhir. Integration with AI, penggunaan AI untuk mengoptimalkan jaringan dan layanan. Selanjutnya enhanced IoT, mendukung konektivitas untuk pemeliharaan perangkat IoT dengan keamanan dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya itu sustainability,
sustainability, pengembangan teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, jaringan seluler terus berkembang dengan cepat, memberikan manfaat signifikan bagi pengguna, industri. Dengan teknologi terbaru dan inovasi yang terus muncul, masa depan jaringan seluler sangat cerah dan menjanjikan untuk membuka lebih banyak peluang dan aplikasi baru. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya minta maaf. Minta ampun kepada manusia, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.